Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai bentuk hubungan antar dua buah variabel bebas dan tidak bebas dalam bentuk model regresi satu variabel bebas. Nah, model regresi yang menggunakan satu variabel bebas itu bisa dalam bentuk fungsi polinom, ya, secara linear, kuadratik maupun kubik. Bisa juga dalam bentuk fungsi eksponensial maupun fungsi logaritma. Untuk mendapatkan koefisien-koefisien, ya, B0, B1 sebagai koefisien regresi dari setiap model dugaan ini, maka bisa menggunakan Microsoft Excel, ya, dengan option di regressionnya. Misalkan kita mempunyai data percobaan, ya, tentang X, yaitu tentang pelarut suatu senyawa, ya, bisa menghasilkan hasil ekstraksi satu bahan, katakanlah Y, ya. Tekan saja adalah konsentrasi pelarutnya, ya. Suatu percobaan melalui 2 sampai 10% katakanlah begitu. Kemudian hasil ekstraksinya diamati. Antara X dan Y ini kalau kita plot, ya, maka kita dapatkan titik-titik pengamatan ini, ya. Y-nya sebagai dependent variable, sedangkan X-nya sebagai independent variable. Jadi X-nya ini menentukan nilai Y-nya, bukan Y menentukan X-nya. Ya, maka X-nya sebagai independent variable atau variable bebas. Nah, bagaimana hubungan antara X dan Y kalau kita memiliki hasil titik-titik pengamatan ini? Maka kita bisa dekati dengan model regresi linear misalkan. Model regresi linear misalkanlah Y sama dengan B0 plus B1X. Inilah persamaan fungsi linear. Nah, berapa B0 dan B1? Ya, tentu saja diduga dengan metode OLS atau ordinary least square, yaitu nilai penyimpangan, ya, nilai penyimpangan antara pengamatan dengan garisnya itu dibuat seminimum mungkin. Ya sudah, kita ketahui bersama bahwa mungkin B1, ya, dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ya, dan B0-nya adalah Y rata-rata tambah B1X rata-rata. Nah, menduga koefisien regresi B untuk berbagai bentuk model regresi, baik polinomial, eksponensial maupun logaritma, maka koefisien betanya B, ya, katakanlah linear, ya, maka B-nya terdiri dari B0 dan B1. Kalau kuadratik B-nya, ya, kalau ini vektor B, B0, B1 dan B2, dan kalau kubiknya B0, B1, B2 dan B3-nya. Nah, secara umum maka koefisien regresi B tadi, beta, ya, itu dalam bentuk catatan matriks, itu B itu sama dengan X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y, ya. X aksen X pangkat min 1 adalah inverse dari perkalian matriks X aksen kalikan X. Nah, X-nya disebut sebagai desain matriks atau matriks rancangan, ya. Kalau model linear Y sama dengan B0 plus B1 X, maka matriks rancangannya adalah ini, ya. 1 hingga berapa kali pengamatan, kan X1, X2 hingga Xn, ya, nilai X-nya. Kemudian kalau model kuadratik, maka matriks X-nya, matriks rancangannya ya 1, kemudian X1, X2, kemudian dikuadratkan, ya. X1-nya dikuadratkan, X2 dikuadratkan, lalu X yang ke N dikuadratkan. Demikian juga untuk yang sampai regresi polinomial kubik, ya, maka ini yang pertama nilai 1 itu adalah untuk mengindikasikan bahwa regresinya memiliki intercept, yaitu ada nilai B0 B0-nya, ya, B0-nya, maka diberi angka 1. Kalau regresinya tidak mengandung intercept, maka matriks rancangannya tidak memerlukan nilai 1 ini, ya, langsung nilai dari X-nya itu sendiri. Penduga koefisien regresi B, ya, pada bentuk regresi logaritma, ya, maka B
juga sama saja diduga dengan X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y-nya. Y, vektor Y ini adalah vektor atau nilai pengamatan dari variabel dependennya, ya, atau variabel terikatnya. Ya. Kalau misalnya ingin menduga tentang regresi dalam bentuk fungsi logaritma Y sama dengan B0 plus B1 log X, maka matrik rancangannya ya di sini ada 1, 1, 1 hingga n kali, dan X-nya kita logaritmakan ya. Log X1, log X2. Ya inilah sebagai matriks rancangannya. Sedangkan Y-nya ya Y1, Y2 dan seterusnya hingga sampai ya Y ke n. Nah, kalau fungsi eksponensial ya, kalau fungsi eksponensial ini bersifat multiplikatif ya, bahwa B adalah X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y ini kalau modelnya bersifat aditif ya. Kalau ini multiplikatif maka kita logaritmakan menjadi aditif ya. Ln misalnya ln Y tidak lain sama dengan ln B0 yang ditambah B1 kali X ln E sama dengan 1 ya. Dengan demikian matriks X-nya ya, ini B0-nya adalah ln B1, ini tetap 1, 1, 1, tapi ini penafsirkannya ya dalam regresinya itu kita antilogkan ya. Ini. Kemudian nilai X1-nya tetap X1, X2 dan seterusnya. Sedangkan Y-nya variabel dependennya ya ln Y. Jadi tadi kalau nilai Y1 nilai pengamatannya, maka untuk yang pengamatan ini ln Y-nya ya ini. Jadi ln Y di sini sebagai fungsi Y, vektor Y di sininya ya ini. Nah, kalau bentuknya hanya seperti ini, Y sama B0 plus B1 log X dan juga ln Y sama dengan ln B0 plus B1 X, itu bisa dengan secara umum dengan P sama dengan X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y, atau dengan rumus yang seperti ini, B1 dan B0-nya seperti rumus yang biasa, hanya saja X dan Y-nya adalah disesuaikan dengan matriks X-nya ini. Persamaan regresi dari berbagai model yang saya sampaikan tadi, maka dapat dihitung ya melalui Excel, yaitu dengan cara mengklik data analisis, kemudian kita pilih regression ya. Maka dalam regression di sini maka diminta input Y-nya ya, input Y range ya, dari nilai Y-nya itu ya ada di kolom berapa ya. Kemudian input X range ya, nilai X-nya juga pada di kolom berapa ya. Kalau misalnya hanya satu kolom untuk linear saja ya, kalau kuadratik mungkin ada 2 kolom, kalau kubik mungkin ada 3 kolom nilai X-nya ya. Ini kita blok nilai-nilai pengamatan Y dan juga matriks X-nya. Kemudian di sini ada label. Label di sini menunjukkan nanti outputnya akan menunjukkan nama variabel dari X-nya. Ya, bisa saja X1, X2 ya, tapi mungkin lebih baik kalau dengan nama misalnya X yang linear atau kuadratik ya, supaya lebih jelas ya. Kemudian ada confidence interval. Defaultnya adalah 95%. Selang kepercayaan adalah 95%. Dari nilai B yang dicantumkan tadi, maka ada nilai batas bawah dan batas atas pada selang kepercayaan 95%. Ya. Kemudian dalam model regresi juga ada option di sini, constant is 0. Jadi kalau misalnya tidak ada interceptnya, maka ini diklik ya. Tapi kalau ada interceptnya B0, maka ini tidak perlu diklik di sini. Kemudian kita klik juga output ya. Jadi ada di sel mana hasil dari analisisnya ya. Kemudian bisa juga di worksheet yang lainnya. Kemudian ada opsi juga tentang residual. Residual adalah nilai perbedaan antara nilai pengamatan dengan nilai prediksinya, prediksi dari regresinya itu. Kemudian juga ada plot residualnya. Jadi residual dan nilai sisa, bagaimana plot hubungan antara nilai sisaan dengan nilai variabel-variabelnya. Di sini juga ada option normal probability dari nilai variabel Y-nya ya. Kemudian baru kita klik OK, maka akan didapatkan hasil sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan tadi. Misalkan kita memiliki data X dan Y seperti
tadi, ya. Kalau kita ingin mendapatkan persamaan regresi linear, ya, Y sama dengan B0 plus B1X, maka di sini, ya, input range Y range-nya, ya, kita blok nilai Y-nya ini, ya. Untuk X sama dengan 2 sampai dengan 10, ini nilai Y-nya. Kemudian input X-nya, karena hanya linear, X saja, maka X ini yang kita blokkan, ya, mulai dari sel di sini sampai sel yang di bawah di sini, ya. Kemudian langsung, ya, outputnya ada di mana, ya, diklik lalu oke, maka akan kita dapatkan penduga regresi linear Y sama dengan B0 dan B1X, ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya kalau misalnya linear. Kalau misalnya kita ingin menduga persamaan regresi dalam bentuk kuadratik, maka di sini, maka Y-nya masih tetap seperti tadi, X-nya kita blok, ya, X, dan pada kolom X dan X kuadratnya ini. Jadi ini yang kita blokkan, ya, di blok sebagai nilai X range-nya, ya. Kemudian opsi-opsi yang lainnya, ya, seperti yang tadi, ya, baru oke, maka akan dapatkan hasilnya. Demikian juga untuk yang kubik, ya, maka matriks X-nya, X range-nya, ya, jadi 3 kolom di sini. 3 kolom ini sebagai X range-nya, ya. Kalau diklik OK, akan dapat hasil dengan menggunakan data XY tadi. Maka kalau kita melakukan regresi linear, Y sama B0 plus B1X, maka kita dapatkan outputnya dari Excel sebagai berikut, ya. Ini multiple R, ini adalah korelasi antara X dan Y-nya 0,6945. R square atau R kuadrat, atau bisa juga disebut sebagai koefisien determinasi, ya. Itu menjelaskan berapa persen keragaman yang dapat diterangkan oleh regresinya, ya. Di sini 0,484 artinya 48%, ya, persen, maka keragaman data, ya, Y itu bisa diterangkan oleh X dalam bentuk persamaan regresi itu tadi, ya. Lalu kemudian koefisien reaksi B0 dan B1-nya, ya, intercept ini B0-nya adalah 9,13, kemudian B1 atau X linear, ya, 0,4533. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,1356 ini ditambah dengan B1 0,4533X. Nah, apakah koefisien regresi ini bisa dianggap sama dengan 0, ya? Maka dengan uji T, nah, maka nilai T-nya bisa ditunjukkan di sini, dan P value-nya, ya. Kalau misalnya taraf nyata significant levelnya kita tetapkan 5%, maka di sini, ya, kurang dari 5%, artinya semuanya nyata, signifikan, artinya berbeda dari 0, ya. Ini. Kemudian kalau kita plotnya, ini nilai residu dengan nilai prediksinya, ya, di sini kelihatannya tidak datar, ya. Kalau yang datar kan artinya kesalahannya, prediksinya residunya tuh stabil, ya, tidak dipengaruhi oleh nilai prediksi. Kalau di sini kan seolah-olah ada hubungan seperti kuadratik ini, ya. Nah, koefisien regresi dari persamaan kuadrat maupun kubik dari data sebelumnya, maka outputnya, ya, di sini R square, ya, R kuadratnya atau koefisien determinasinya adalah 0,9116 atau 91%. Ya, jadi di sini prediksi dengan menggunakan persamaan regresi kuadratik, ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan yang linear. Kemudian kalau kita lihat apakah koefisien ini, ya, sama dengan 0 atau tidak, ya, maka dilihat dari P value-nya. Ya, P value-nya di sini kalau taraf nyatanya 5%, maka semuanya kurang dari 50%. Sehingga persamaan ini tidak sama dengan, artinya koefisien regresinya ini tidak sama dengan 0, ya, ini. Sedangkan untuk nilai selang kepercayaan tadi 90% dari batas bawah dan batas atas, ya. Ini adalah batas bawah untuk intercept-nya, batas atas untuk intercept-nya, dan seterusnya. Ya, ini adalah lower dan upper-nya. Ini nilai selang kepercayaan, ya. Ini. Kalau nilai 0 ada di dalam selang, maka bisa ditafsirkan juga bahwa koefisien regresinya itu sama dengan 0, ya. Nah, kalau koefisien regresi kuadratiknya diperoleh ini, maka persamaan regresi menjadi
Y sama dengan 35990 di sini ya. Kemudian ditambah yang linear 2,7 183 kuadratnya adalah minus 0,1887 ya. Lalu yang kubik ya, kubik. Kemudian di sini ya, R kuadratnya ya, R kuadrat adalah sebagai salah satu ya, salah satu indikator bahwa persamaan regresinya itu baik ya, makin besar makin mendekati 1 makin baik. Maka di sini R kuadrat sama 97,87% ya, lebih baik dibandingkan dengan kuadratiknya ya, sekitar lebih dari 6% ya, peningkatannya kalau kita tambahkan variabel kubiknya. Nah, kemudian dari koefisien-koefisiennya ya, kita lihat hasil uji T-nya ya, maka di sini intercept P value-nya adalah 0,355. Jadi kalau taraf nyatanya 5%, maka ini dikatakan tidak signifikan. Artinya intercept ini sama dengan 0. Jadi beta B0-nya itu bisa dianggap sama dengan 0 ya. Kemudian di sini sedangkan linear dan kuadratiknya ya semuanya nyata. Dengan demikian model regresi kalau kubik ya, interceptnya minus 1,43 ya, kemudian ditambah 6,05x dan seterusnya ya. Nah, kalau ternyata hasil ujinya ternyata di sini interceptnya sama dengan 0, maka model di sini kita sederhana lagi tanpa intercept. Nah, bagaimana bentuk regresi kubik tapi tanpa intercept ya? Berikut ini hasil ujinya. Kalau kita ingin menduga regresi tanpa intercept, maka di dalam pilihan option di regression tadi ya, itu konstanta is 0 ya, lalu kita klik saja, jadi tanpa interceptnya. Nah, kalau dengan data yang sudah disampaikan tadi, maka regresi tanpa intercept kita dapatkan koefisien determinasinya atau R square-nya adalah 99,95%. Kemudian di sini koefisien-koefisiennya ya, koefisien-koefisien dari linear, kuadratik dan kubik. Maka di sini interceptnya 0 ya. Jadi di Excel-nya maka dia tidak ada nilainya ya ini. Karena kita set bahwa constant is 0, artinya B0-nya sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan regresinya ya sesuai dengan koefisien yang dipilih ini. Nah, tapi di sini apakah bisa disebut sama dengan 0 atau tidak? Signifikan atau tidak? Maka lihat di P value-nya. P value-nya semuanya lebih kecil dari 5%. Kalau taraf nyata atau statistic levelnya kita tetapkan sebagai 5%. Dengan demikian persamaan regresinya adalah Y sama dengan ini ya, 5,18x dikurangi 0,6x kuadrat ya, boleh ditambah 0,0267x pangkat 3 ya. Nah, tadi kalau misalnya kita optionnya residualnya, maka di dalam output dari Excel juga ada predicted dan residualnya. Ya, kalau kita plot kita dapatkan seperti ini ya, mungkin lebih ya, agak stabil ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Menduga Gaussian regresi bagi data sebelumnya, kalau model regresinya adalah eksponensial, jadi sama dengan B0 E pangkat B1X atau dalam bentuk aditifnya ln Y sama dengan ln B0 tambah B1X ya. Maka di sini koefisien determinasinya ya 0,4634 ya. Ini kelihatan ya, tidak lebih baik dari yang kuadrat maupun yang kubik tadi ya. Karena di sini kalau model eksponensial hanya 46% ya, keragaman dari nilai Y bisa diterangkan oleh persamaan regresi dalam model eksponensial. Nah, di sini kalau dalam model eksponensial kita menggunakan ln Y sama dengan ln B0 plus B1X, maka intercept di sini ini adalah ln B0 ya. Jadi 2,1. Ln B0 adalah 2,150 ya. Jadi ln B0 2,1950. Nah, berapa B0-nya? Ya, kita anti-log dengan bilangan pokok E-nya. Jadi E pangkat ini kita dapatkan 8,9795. Sehingga regresinya dalam bentuk fungsi eksponensial Y sama dengan B0-nya ini 8,9794 E pangkat B1 ya. B1 ini adalah ini 0,442X ya. Demikian juga kalau dengan model logaritma Y sama dengan B0 plus B1 log X ya. Maka di sini log X-nya ya. Log X-nya adalah kita peroleh
koefisien regresi dari logsik atau B1-nya adalah 6,4015 dan B0-nya adalah 7,1898. Sehingga persamaan regresinya ya Y sama dengan 71898 tambah 6,4015 ya X ya. Dan di sini keragaman yang bisa diterangkan oleh persamaan regresi ini hanya 69,57% ya. Jadi persamaan regresi tadi pakai polinomium linear, kuadratik, dan kubik atau eksponensial dan logaritma bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y pada nilai X tertentu ya. Tentu saja regresi mana yang paling baik ya, tentu salah satu indikatornya adalah yang koefisien determinasinya atau R square yang tinggi. Nah, bagaimana memilih model regresi? Tadi sudah dicoba berbagai model mulai dari polinomial, eksponensial, dan logaritma. Jadi sebenarnya bahwa bentuk hubungan antara perubahan bebas independen dengan buah tak bebas sesuai dengan bidang ilmu yang mendasari bentuk hubungan antara kedua variabel tadi. Ya, jadi misalkan saja mungkin model pertumbuhan ya bisa menggunakan fungsi eksponensial. Kemudian kalau model tentang di bidang pertanian, pemupukan ya, kalau makin banyak justru akan menurunkan produksi misalnya, mungkin bersifat kuadratik ya. Atau juga menggunakan hasil pengujian hipotesis bentuk hubungan peubah bebasnya dengan ubah tak bebas ya berdasarkan data yang diperoleh. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan regresi dengan satu peubah bebas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.